Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, untuk mengambil berkahnya hari ini untuk perkuliahannya, kita mulai dengan membacakan surah Al-Isra yang dipimpin oleh Rahmat Rini. Oke, terima kasih Adinda Rahmat Rini. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Mimin Sofia, Rahmat Rini, Anisatul Fitri, Dea Sakinah, Fatin. Oke, alhamdulillah. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita sudah memasuki 4 kali pertemuan dengan materi kita, yaitu mengenai fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Oke, sebelum kita bahas materi kita selanjutnya, alangkah lebih baiknya ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah ini yang harus kalian ketahui setelah mempelajari materi yang sudah disampaikan. Yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan kembali administrasi pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami administrasi pendidikan itu adalah sebuah sistem. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Nah, inilah 3 capaian pembelajaran yang harus kalian ketahui atau kuasai. Oke. Selanjutnya, masih ingat definisi yang sebelumnya? Oke. Nah, baiklah, ini dia definisi dari administrasi. Administrasi adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Itulah dia administrasi. Nah, kalau ini adalah administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah ya segala usaha kegiatan seseorang yang terlibat di dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Itu diintegrasikan, diorganisasikan, dikoordinasi secara efektif dan semua materi yang diperlukan dan yang telah ada dimanfaatkan secara efisien. Jadi ini kegiatan administrasi pendidikan itu kita khususnya kan di sekolah ya. Jadi apa itu segala usaha? Ya usaha yang ada di sekolah. Salah satunya seorang guru yang terlibat di dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Untuk apa? Ya mencapai agar peserta didiknya tercapailah pembelajarannya. Gitu. Oke, next. Nah, ini dia ada kaitannya antara administrasi pendidikan dengan manajemen pendidikan. Manajemen dan administrasi pendidikan itu tidak bisa dipisahkan. Gitu. Jadi saling berkesinambungan. Nah, ini dia manajemen. Manajemen ini yaitu sebuah alat. Alat apa? Alat yang mau dipakai. Siapa sebenarnya si alat-alatnya itu? Ya salah satunya manusia dong. Iya enggak? Yang ada di sekolah siapa orangnya? Guru kan? Oke, guru, tenaga pengajar. Yang kedua pendidikan. Pendidikan itu sebagai apa? Produknya yang dijalankan oleh alat ini. Jadi bagaimana seorang guru bisa melaksanakan proses pembelajaran secara aktif. Tuh, biar hasil dari peserta didiknya ini biar bisa diterima oleh masyarakat. Seperti itu. Oke, selanjutnya.
Ini dia ada gambaran mengenai administrasi pendidikan itu adalah sebuah sistem. Kenapa sih dikatakan sebuah sistem? Oke, kita bahas ya. Ini dia pertama. Pertama, masukan. Masukan itu yang dibutuhkan ketika dia ada di sebuah sekolah pasti dibutuhkan namanya peserta didik. Oke. Yang kedua, prosesnya. Apa sih proses yang ada di dalam sekolah itu ketika sudah ada peserta didik? Ya, terutama belajarnya, kemudian gurunya, kurikulumnya, kemudian sarprasnya, itu alat peralatannya. Kemudian apa? Ini keluaran. Ini peserta didik tadi lah yang dihasilkan dari proses ini. Ini kan berjalan. Terus outcome ini bisa tidak peserta didik ini diterima tidak di masyarakat. Itu. Maka ketika mau diterima, makanya dari proses inilah digodoklah peserta didik ini biar diterimalah di sebuah masyarakat. Nah, gitu. Itulah sistem, dikatakan administrasi pendidikan itu adalah sebuah sistem perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Bisa disebut juga dengan POAJ. Kenapa POAJ? Karena kalau dalam bahasa kampung, mau dengar kamu? Planning, organizing, actuating, and controlling. Jadi disebut POAJ. Itulah dia dalam bahasa kampung. Iya. Nah, dah? Oke. Selanjutnya. Ini dia. Yang pertama tadi kan perencanaan. Perencanaan itu pada prinsipnya tahap awal dalam setiap menentukan tujuan ataupun melaksanakan kegiatan diawali dari proses perencanaan di mana kegiatan tersebut merupakan tahap awal dalam melakukan kegiatan administrasi, baik secara individu maupun secara berkelompok. Jadi perencanaan ini bisa dilakukan oleh banyak orang, satu organisasi, satu rumpun tempat kerja atau individu gitu. Jadi ada nih langkah-langkah dalam menyusun suatu rencana. Yang pertama itu dirumuskan dulu lah tujuan yang akan dicapai gitu. Jangan kita rancang nggak tahu tujuannya. Oke. Yang kedua, pembagian bidang atau unit fungsional untuk menjadi bagian dalam menjalankan fungsi guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga itu menentukan waktu pelaksanaan dan tercapaian kegiatan. Ketika kita membuat rencana, kita juga harus menentukan waktunya. Difikirkanlah waktunya. Jangan terlalu lama dan jangan terlalu cepat. Takutnya tidak baik. Yang selanjutnya, menentukan metode atau cara untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, mengidentifikasi alat-alat yang diperlukan untuk menunjang ketercapaian tujuan tadi. Dan terakhir, merumuskan evaluasi atau rencana evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan. Langkah-langkah inilah yang harus dicapai, maksudnya harus kita buat. Gitu. Jangan sampai terlewatkan. Kalau kita hanya buat sebatas rencana dalam pikiran, kalau tidak tertulis takutnya tidak maksimal. Alangkah lebih baik kita tulis atau berkelompok. Itu ada kawan kita. Selanjutnya, dia pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan di mana hubungan kerja antara sumber daya manusia dibangun dan diciptakan sedemikian rupa sehingga terdapat usaha bersama untuk mencapai tujuan tadi. Dia dikelompokkan gitu. Langkah-langkahnya apa? Ini dia ada 3. Salah satunya memilih dan menggolongkan jenis tugas dan tanggung jawab yang berbentuk struktur bagian bidang atau divisi. Jadi ketika tadi tujuan tadi sudah ada, maka dicarilah salah satunya misalnya orang-orangnya yang sanggup dan bisa bekerja sama dalam satu tim gitu. Agar apa?
tujuan tadi, tujuan yang akan dibuat itu tercapai. Yang kedua menentukan dan mendistribusikan tugas serta kewenangan dalam bentuk job description. Yang ketiga, merumuskan aturan dan hubungan kerja antar bagan struktur pada organisasi. Inilah dia langkah-langkah ketika membuat fungsi yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga ini pelaksanaan. Nah, ini merupakan langkah untuk menggerakkan seluruh komponen sumber daya yang ada pada organisasi itu untuk dapat bergerak dan bekerja sama dengan penuh tanggung jawab serta bersama untuk dapat mencapai tujuan tadi. Jadi ini pelaksanakan udah ada tujuannya, sudah ada orang-orangnya yang dihunjuk atau timnya, kemudianlah dilaksanakannya gitu. Dilaksanakanlah tujuan tadi yang mau dibuat. Apa langkah-langkahnya? Yaitu dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tuh, disesuaikan ya. Jangan pula kita tujuannya mau membuat sekolah, dia membangun kafe. Sama nggak tujuannya? Nggak nyambung kan? Oke, yang kedua yaitu dilaksanakan sesuai dengan bidang keahliannya. Kayak tadi, kalau di dunia pendidikan, contohnya gurunya yang diterima memang sesuai bidangnya, linier gitu. Misalnya kalau kalian kan ini calon guru MI, maka ya sesuai dengan bidang keahliannya. Fungsi yang terakhir yaitu pengawasan, yang mana pengawasan merupakan kegiatan yang mengacu pada tindakan untuk menjaga agar pelaksanaan tetap sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga tercapailah hasil yang sesuai dengan program kerja. Jadi ini pengawasan ini ketika yang tadi 4E3 fungsi tadi sudah berjalan, maka harus ada yang namanya pengawasan gitu. Jadi dipilih juga siapa yang mengawasi ketika ada di sekolah, yaitu salah satunya kepala sekolah atau memang yang diemban disuruh dari kepala sekolah untuk mengawasi hal tersebut. Yang langkah-langkahnya yaitu pertama, mencegah terjadinya penyimpangan dari program kerja yang telah ditetapkan. Takutlah, janganlah pula menyimpang gitu. Makanya harus diawasi. Yang kedua, memberikan pembinaan guna perbaikan kinerja. Yang ketiganya, memperoleh umpan balik terkait hasil pelaksanaan program kerja. Ada tugas untuk di rumah ya. Ini dia tugas individu, terutamanya kalian merancang suatu usaha milik sendiri sesuai dengan tadi, fungsi-fungsinya tadi. Kalian contohnya itu kayak saya nih, alhamdulillah udah ada buku bersama. Nah, ada kan kita punya rencana, 1 tahun ke depan atau 2 bulan ke depan saya ingin punya buku ini. Nah, jadi disesuaikan dengan fungsi-fungsi tadi. Nah, jadi tugas tadi bisa kamu kirimkan melalui email orang ibu ya. Nah, ini di sini ya, tinggal kamu kirim aja ke masing-masing ya tugasnya, tidak berkelompok. Oke, mungkin untuk pertemuan kita di hari ini kita cukupkan. Kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari saya, dan saya akhiri. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.